There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Hey, halo teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel YouTube Martin Family. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Share kembali kegiatan Bu Martin panen-panen. Pagi ini aku mau siap-siap untuk panen-panen mangga madu yang ada di depan rumah teman-teman. Nah, ini aku siapkan dulu pemetik buahnya. Lanjut kita lihat adakah mangga madu tahun ini di depan rumah. Kalau dilihat-lihat sih sepertinya tidak tampak banyak ya teman-teman, hanya beberapa buah yang terlihat. Nah, ini terlihat satu gerombol yang lumayan besar. Tapi kalau dilihat-lihat lagi tuh di pohon tidak seperti tahun kemarin ya teman-teman. Rasanya jauh banget perbedaannya. Kalau tahun kemarin itu pohonnya sampai ke bawah ke tanah gitu loh teman-teman, karena terlalu berat dengan buah mangga yang ada ya. Tetapi untuk tahun ini hasil panen tidak terlalu bagus sepertinya. Jadi hanya terlihat beberapa yang besar-besar. Tapi ternyata setelah ini aku panen-panen, aku lihat-lihat, walaupun sepertinya sedikit, tetapi masih lumayan ya teman-teman. Masih banyak yang di dalam tertutup daun-daun gitu ya. Nah, seperti contohnya ini kan kayak nggak ada ya teman-teman. Ternyata di sini aku sibak daunnya, aku buka daunnya. Wow, ada banyak teman-teman. Dan ini sekalian aku bersihkan, aku kurang-kurangin dahan-dahan yang tidak produktif supaya tidak terlalu rimbun. Nah, ini aku kaget banget karena memang isinya cuma semut teman-teman. Aduh, banyak banget semutnya teman-teman. Aku tadi potongnya langsung aku tarik, jadi semutnya itu pada rontok jatuh ini ke badan aku teman-teman. Nah, ini aku potong-potong lagi, aku kurangin lagi. Pokoknya ini potong-potongnya sambil lari-lari, sambil cingkrak-cingkrak sebenarnya ya. Karena badan itu sudah banyak habis digigit sama semut. Nah, ini yang tersembunyi banyak sekali. Buahnya banyak, semutnya pun juga banyak teman-teman. Tadi sih nggak terlihat ya waktu masih gondrong ya. Dan ini baru kelihatan ada lumayan banyak buahnya. Dan rata-rata ini sudah aku tunggu sampai tua dan matang teman-teman. Banyak yang sudah matang di pohon dan banyak juga yang sudah tua, jadi nanti tidak perlu diperam lama-lama, langsung bisa dinikmati. Nah, ini teman-teman hasilnya. Coba kita cari lagi ya. Ini aku buka-buka lagi dan ternyata masih ada. Ada lumayan, ada lagi, dan ini ada lagi. Petik-petik semuanya. Hari ini sengaja aku panen-panen pagi-pagi, mumpung ada kakak Regina yang bantuin untuk videokan. Jadi aku minta tolong untuk di-shoot. Dan ini yang kerjakan panen-panennya aku dulu ya teman-teman. Tapi sebenarnya ini juga dibantuin sama kakak Regina. Nah, ini memang aku sambil sekalian bersihkan daun-daun yang sudah tua supaya nanti kalau dia mau musimnya lagi bisa berbuah lebih banyak lagi ya, biar lebih produktif gitu loh teman-teman. Dan ini aku kumpulkan dulu di bawah karena memang banyak semutnya, biar nanti semutnya pergi dulu baru nanti kita ambil ya. Nah, ini tuh tadi juga ada yang sudah matang pohon, jadi kepegang gitu sudah pada jatuh.
pating telepok gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut lagi, potong-potong lagi. Ini aku cepet-cepet potong-potong, panen-panen supaya tidak keduluan sama codot. Tapi ternyata lihat teman-teman, itu sudah ada banyak juga yang dimakan codot karena memang sudah mateng dan tua ya. Nah tapi ini nekat aku ambil yang dimakan codot karena biasanya yang dimakan codot itu rasanya bener-bener manis karena hewan itu lebih pinter milih buah teman-teman. Dia tahu mana yang mateng, mana yang manis, mana yang harum gitu ya. Lanjut lagi aku ambil-ambil pakai alat pemetik buah. Ada juga yang sudah tua di pohon, ada juga yang sudah mateng di pohon lagi dan sudah digigit sedikit sama codot. Ini nanti bagian aku teman-teman, gak apa-apa ya nanti bekas gigitannya kita buang. Sisanya yang lain yang masih bagus kita makan karena ini memang manis banget pastinya dan aromanya harum. Oh iya, untuk teman-teman yang belum tahu, ini jenisnya mangga madu anggur. Kalau di video aku sebelumnya panen-panen mangga madu anggur ini, teman-teman bisa lihat hasil panennya itu lebih melimpah dan lebih banyak. Tapi nggak tahu kenapa tahun ini berkurang ya teman-teman. Dan untuk kualitas buahnya juga tidak terlalu bagus karena ada sebagian itu yang sudah rusak di pohon, seperti ada lalat buah yang sudah merusak gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita kupas sepertinya itu di luarnya utuh, tapi setelah kita kupas ternyata di dalamnya itu ada hewan-hewan kecil-kecilnya gitu ya. Jadi sampai-sampai aku itu sebenarnya gak enak kalau bagi-bagi ke tetangga karena takutnya yang aku bagikan itu nanti buah yang ternyata di dalamnya jelek, jadi kan agak sungkan gitu ya. Tapi setiap kali aku memberikan ke teman atau tetangga pasti aku sampaikan mohon maaf kalau nanti buahnya kurang bagus karena memang aku nggak tahu di luarnya itu kan mulus gitu loh teman-teman, tapi ternyata di dalamnya terkadang ada yang sudah rusak gitu ya. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Ternyata walaupun sepertinya sedikit, hasilnya lumayan banyak. Kalau ada yang bertanya aku beli pohonnya di mana, ini dulu aku beli saat aku pindah ke rumah dinas ini. Aku beli bibitnya itu di tempat penjualan tanaman untuk pertanian gitu ya. Jadi aku minta jenis mangga madu, lalu aku diberi 2 macam. Jadi yang mangga madu biasa dan juga mangga madu anggur ini. Yang mangga madu biasa aku tanam di belakang rumah, yang mangga madu anggur aku tanam di depan rumah. Untuk berapa lamanya bisa berbuah, sekitar 2,5 tahun. Pohon mangga madu yang aku beli ini dari cangkokan itu sudah mulai berbuah. Nah ini dia hasil panen mangga madu anggur di depan rumah ya teman-teman. Lumayan ya, pokoknya happy banget punya mangga ini karena rasanya itu memang benar-benar manis dan harum. Dan ini aku cepet-cepet bereskan karena memang hari ini aku ada undangan dari sekolahnya adik Renata untuk menghadiri penilaian akhir tahun. Ada acara kegiatan table manner yang masakannya itu adalah hasil masakan dari anak-anak siswa-siswanya itu sendiri. Oke lanjut lagi, ini aku sudah sampai di sekolah adik dan sudah menuju tempat acara dilaksanakan. Di sini sudah disiapkan tempat untuk kita menikmati hidangan. Semua ini adalah hasil kerja keras dari siswa-siswi satu kelasnya adik, yaitu kelas 11 kuliner 3. Di sini mereka semuanya berusaha menyiapkan dengan baik tempat, penyajian, urutan acaranya, dan juga tentu saja makanan yang nantinya akan disajikan.
Di sini nanti kami para orang tua murid, kami akan menikmati dan juga memberikan penilaian ataupun memberikan komen tentang acara dan juga makanan masakan yang nanti akan dihidangkan. Tidak hanya menikmati makanannya, kami juga diajarkan di sini untuk mengetahui bagaimana cara table manner yang benar. Jadi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang belum tahu, jadi bisa menambah ilmu tentang tata cara table manner. Beruntungnya sebagai anggota Pia Ardia Garini, aku sudah pernah mendapatkan bekal ilmu tentang tata cara table manner yang benar. Jadi mengikuti acara ini sudah tidak terlalu bingung ataupun canggung melakukannya ya teman-teman. Di sini ada juga acaranya sambutan serta penjelasan dari ibu kepala sekolah, dari guru-guru yang sudah membimbing anak-anak, dan tentu saja rasanya kami orang tua itu bangga, senang dan juga terharu ya teman-teman. Ternyata anak-anak kami itu yang kalau di rumah itu masih manja ataupun masih anak mama, ternyata itu mereka sebenarnya sangat mandiri dan juga sangat bisa melakukan pekerjaan dengan profesional teman-teman. Nah di sini itu seneng banget rasanya lihat-lihat mereka itu melayani kami, bagaimana cara mereka menyajikan, bagaimana cara mereka memasak. Rasanya itu campur aduk teman-teman. Jadi semakin semangat gitu ya untuk mendukung mereka mencapai cita-citanya. Dan jujur aku itu excited banget, tidak menyangka masakan anak-anak itu enak teman-teman. Enggak bohong ya, beneran. Masakan mereka itu enak dan aku sampai berpikir beneran gak sih ini yang masak anak-anak gitu ya. Karena makanannya itu layak dibilang seperti masakan resto gitu loh teman-teman. Hari ini selain kami makan, kami juga ada ditunjukkan bagaimana cara anak-anak menyajikan dessert, makanan penutup, dan juga ada atraksi flambenya teman-teman. Jadi ini mereka baru persiapan untuk memberikan atraksi tersebut. Hari ini aku melihat wajah-wajah dari para orang tua murid itu sangat-sangat senang, bahagia, terutama bangga gitu ya melihat anak-anak kami bisa menyajikan sesuatu yang menurut kami memang wow dan juga tentu saja memuaskan. Sangat berterima kasih sekali khususnya kepada Bu Cici sebagai wali kelas dan kepada Bapak Ibu guru yang sudah bisa membimbing anak-anak kami selama ini, tidak hanya di bidang ilmu pendidikan, tetapi juga membimbing mereka dan menjadikan mereka pribadi yang bertanggung jawab dan juga mandiri. Ini sebenarnya kegiatan saat anak-anak penilaian akhir di kelas 11 untuk bisa naik ke kelas 12. Karena adik Renata itu sekolah di bidang kuliner dan rencananya nantinya akan meneruskan ke jenjang kuliah. Kalau selama ini kami berdiskusi, rencananya adik kepingin kuliah di bidang gizi teman-teman. Setelah kegiatan ini nanti setelah kelas 3 nantinya adik akan ada PKL yang tentunya bisa di resto, di bakery ataupun di rumah sakit. Karena adik kepingin nanti kuliahnya di bidang gizi, jadi rencananya adik mau ambil tempat PKL-nya di rumah sakit. Pokoknya apapun keputusan dan apapun pilihan anakku, kami sebagai orang tua pasti tentunya akan mendukung 100% asalkan memang harus bertanggung jawab dengan pilihan dan keputusannya tersebut. Itu sudah selalu kami bicarakan ya teman-teman. Pokoknya semoga semua anak-anak yang satu kelas dengan adik ini semuanya berhasil mencapai cita-cita mereka
baik yang mau jadi chef, mau jadi ahli gizi, mau jadi apapun, pokoknya apapun cita-citanya, semoga semua cita-cita mereka bisa diraih, dicapai dengan lancar, dan kedepannya bisa sukses menjadi orang-orang yang sukses di bidang mereka masing-masing. Dan tentunya bisa berguna untuk hidup mereka sendiri, serta berguna dan membanggakan bagi orang tua. Pokoknya yang terpenting adalah kebahagiaan mereka. Sukses selalu untuk anak-anak kuliner 3, kalian sungguh membanggakan. Oke, sekian dulu video Martin Family untuk hari ini. Semoga ada manfaat baik yang bisa diambil. Jangan lupa dukung Bu Martin dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. God bless you all. 11 kuliner 3. Sukses!